Bahwa orang tuh kalau melihat tokoh agama, melihat habib, melihat kiai, melihat ustadz, atau bahkan melihat public figure, seolah-olah mereka itu kan sempurna, seolah-olah mereka itu bahkan bukan manusia. Padahal itu yang justru ditegaskan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, dan ditegaskan oleh Nabi Muhammad kepada umatnya, bahwa Nabi Muhammad itu manusia biasa seperti kita. Dia makan, minum, dia sakit. Karena itu jadikanlah dia teladan. Kamu nggak bisa bilang dia kan nabi. Dia itu melawan amarah di dalam dirinya, melawan sisi-sisi kemanusiaannya, melawan rasa untuk tidak memaafkan. Dia melawan dan dia akhirnya menjadi insan kamil, manusia sempurna yang dulunya dia manusia seperti kita. Sehingga seharusnya kita meneladani dia walaupun kita tidak akan sampai kepada dia. Itu bagi muslim. Begitu apalagi tokoh agama gitu. Apalagi masih muda, pasti aspek kemanusiaan itu ada di diri kita. Dan secara manusiawi kadang kita lepas kontrol untuk itu. Cuman paling tidak kalau di Islam kita diajarkan jangan dari awal niat untuk itu. Innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu tergantung pada niatnya, dan niatul mukmin khairun min amali. Niat itu lebih besar dari amal bahkan. Jadi paling tidak kalau kamu marah karena kelepasan, bukan karena kamu niat mau marah. Jadi jangan pernah punya niat buruk, walaupun kamu akhirnya menjadi orang yang melakukan keburukan. Jadi kalau aku, stand aku adalah aku berusaha untuk tidak memiliki niat itu. Dan apakah kemudian ada kemarahan yang menyebabkan aku gak maafin seseorang? Mungkin ada, tapi aku berusaha untuk memaafin. Tapi gak pernah mau melupakan itu. Karena maaf dan lupa dua hal yang berbeda. Justru kita gak boleh lupa agar kita bisa bertumbuh dalam hidup, agar kita bisa ngasih pelajaran kepada dia dengan kita gak lupa. Contohnya ya di login restart. Untuk memberikan pembelajaran ke Onat, kita bahkan udah agak sama Onat di tahun ini gitu. Jadi kalau aku, itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada pembunuhnya Sayyidina Hamzah Wahsy. Jadi Sayyidina Hamzah itu dibunuh oleh Wahsy karena dibayar oleh Hindun, kemudian dimutilasi, bahkan menurut riwayat jantungnya itu diobrak-abrik. Kemudian ketika Wahsy masuk Islam, Nabi Muhammad bilang, silahkan, aku memaafkan kamu dengan segala dosamu. Orang kalau masuk Islam, jadi nol lagi dosanya. Tapi aku gak lupa apa yang kau lakukan kepada saudaraku yang sangat aku cintai, Hamzah. Sehingga tolong jangan pernah terlihat wajahmu di depanku, karena itu menyebabkan aku sedih. Itu yang bikin aku ngeblokir medsos orang itu boleh. Justru agar kita sehat secara mental dan orang nggak punya kesempatan, nggak punya alasan untuk nge-hate kita. Jadi justru blokir itu cara kita membangun silaturahmi dengan orang lain. Memaafkan wajib. Bahkan puncak dari ibadah itu yunfiku nafis sarra'i wad dharra. Kamu memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai sedekah, sebagai hadiah, meskipun hatimu sempit. Misalnya kamu lagi benci seseorang, kamu justru ngasih hadiah kepada dia. Itulah puncak ketakwaan kalau dalam Islam. Hatimu sempit, kamu marah kepada dia, ngelihat aja gak pengen, tapi justru kamu menerima keislamannya sebagaimana Nabi kepada Wahsy. Atau justru kamu bersedekah kepada orang yang benci kepada kamu gitu. Makanya sebenarnya dari awal login itu kan diniatkan untuk mempertemukan kita dengan orang-orang yang berbeda, yang mungkin awalnya kita benci. Kayak aku masa kecilku, benci dengan agama lain, benci dengan orang Cina, saya tidak punya empati kesukuan. Jadi gitu. Kalau aku. Tapi apakah aku berjuang untuk itu? Ya sampai sekarang berjuang, dan sampai kapanpun kita akan berjuang dengan perasaan itu kan.